gitu. Jadi semua unit kita ada linknya. Jadi kita sistematis, kemudian secara keorganisasian juga ada tim PPI, ada komite PPI seperti itu. Oh gitu, berarti lengkap ya? Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua di sini, Mbak Fajar. Alhamdulillah, dokter. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan seorang tamu di acara ini. Beliau adalah salah satu superstar, salah satu yang hit dan cukup hot di RSUD Jemberang. Oleh karena itu kita kali ini akan ngobrol-ngobrol banyak dengan beliaunya di dalam acara kali ini, acara Hit and Hot. Nah, beliau ini adalah Mbak Fajar Rubianti Eskepnes. Betul ya? Betul. Dan beliau ini di RSUD Jemberang adalah salah satu punggawa di PPI. Betul. Salah satu punggawa keren banget PPI. Di rumah sakit, kalau orang berbicara PPI, biasanya langsung pada ngumpet gitu. Mbak Fajar, ya. Kalau kita berbicara PPI, sebenarnya apa sih PPI ini, Mbak Fajar? Atau Mbak Fajar mau disapa dulu para sahabat ceria? Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar. Saya diamanai sebagai IPCN. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Igun. Punggawanya PPI gitu. Iya, mesti. Jadi PPI itu sebenarnya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi, dokter. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi sudah mencegah, kalau sudah terjadi dikendalikan. Betul sekali. Kalau yang belum terjadi harus dicegah. Tapi kalau misalnya kok sudah terjadi, harus kita kendalikan, jangan sampai kemudian angka kejadiannya semakin meluas atau semakin tinggi seperti itu. Oke, nah kalau sini kan saya pikir kalau tugasnya itu salah satunya adalah pencegahan dan pengendalian itu kan. Kalau menurut saya ini berat sekali ini. Iya. Ini Mbak Fajar kerjanya sendirian atau gimana nih kalau kerja PPI ini? Iya, jadi PPI itu adalah suatu sistem sebenarnya, dokter. Suatu sistem. Jadi kita ada komite PPI. Komite PPI itu isinya banyak sekali anggotanya, dokter. Jadi ada perwakilan dari dokter, ada bidang penunjang, sarana prasarana, kemudian instalasi gizi, farmasi, laboratorium, dan lain sebagainya. Berarti seluruh rumah sakit terlibat ya? Seluruhnya ada perwakilan PPI di masing-masing unit. Kemudian yang kedua di pelayanan ada namanya IPCLN, dokter. IPCLN, apa itu IPCLN itu? Jadi kalau IPCN itu Infection Prevention Control Nurse. Kalau IPCLN Infection Prevention Control Link Nurse. Jadi linknya di masing-masing. Link di masing-masing gitu ya. Perwakilan PPI di masing-masing unit gitu. Jadi semua unit kita ada linknya. Jadi kita sistematis, kemudian secara keorganisasian juga ada tim PPI, ada komite PPI seperti itu. Oh gitu, berarti lengkap ya? Lengkap. Kalau secara umum program-program PPI itu apa aja nih? Programnya banyak sekali, dokter. Jadi iya betul. Jadi kalau programnya itu dari kita masuk ke rumah sakit sampai tengah rumah sakit sampai belakang rumah sakit itu ada semua program. Oh gitu ya. Termasuk ya, betul. Termasuk personal rumah sakitnya, pasiennya gitu ya. Pasiennya, penunggu pasiennya juga kena program di kita. Kemudian mahasiswa, koas, internship juga ada di program kita. Jadi ketika kita masuk pasiennya seperti apa sih, prarujukan, pasca rujukan, kemudian pelayanannya harus seperti apa untuk mencegah dan mengendalikan infeksi itu tadi. Kemudian untuk limbah misalnya juga ada standarnya, farmasi ada standarnya, pelayanan laboratorium ada standarnya, kemudian pelayanan makan pasien juga ada standarnya di PPI. Betul, luas sekali sampai misalnya pasiennya meninggal seperti itu, dokter. Nah, penata laksanaan pasien infeksius dengan non infeksius itu juga berbeda nanti. Untuk orang meninggal? Betul, untuk orang meninggal. Saya tertarik nih, kapan saya akan manggil
panggil petugas dari ini ya, petugas boleh, dari IPJ ya. IPJ betul. Nanti bisa share tentang penata laksanaan pasien infeksius sama non infeksius yang meninggal. Oh gitu ya. Mbak Fajar, ini saya hanya sekedar pengen ngerti aja nih ya, pengen ngerti aja. Sebenarnya yang terkait dengan PPI pasien baru datang di rumah, di pertengahan maupun setengahnya, itu yang dilakukan PPI itu apa aja atau buat pasien dalam pengendalian pencegahan dan pengendalian infeksi ini termasuk dengan nakesnya itu harus bagaimana kita sebenarnya? Iya betul, jadi program kita luas sekali nih. Dari pasien itu ada, kemudian dari nakesnya juga seperti apa sih nakesnya yang harus dilaksanakan untuk mengendalikan dan mencegah infeksi tadi. Kayak apa nih khusus untuk nakesnya kayak apa? Untuk nakesnya itu ada beberapa standar ya, misalnya untuk kebersihan tangan, dokter kita juga harus melakukan kebersihan tangan. Kebersihan tangan caranya gimana? Ada standarnya. Bisa kasih contoh nggak? Oh bisa. Bisa kasih contoh. Boleh. Kasih contoh kayak ini, contoh kayak ini ya. Ini ada hand rub. Ya. Oh ini ada hand rub ya, moga-moga ini dipakai. Ini ada hand rub teman-teman. Jadi nanti untuk hand rub minimal alkoholnya itu 70% dokter. Minimal 70%. Yang efektif membunuh mikroorganisme. Untuk mereknya sih boleh apapun mereknya gitu. Apa aja, ya. Seperti itu. Kemudian langkahnya atau stepnya itu ada 6. Ada 6. Yang pertama itu telapak tangan seperti ini, telapak tangan 4 hitungan dokter. Iya. Kemudian punggung tangan kanan 4 hitungan, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela jari 4 hitungan juga, betul. Kemudian mengunci. Nah mengunci itu seperti ini 4 hitungan juga. Kemudian ibu jari 4 hitungan, kanan dan kiri. Kemudian ujung-ujung jari berputar di telapak tangan 4 hitungan, yang satu juga 4 hitungan. Oh gitu ya. Selesai. Oh, kalau kita sudah sudah cuci tangan seperti ini, itu sebenarnya kapan aja sih kita harus cuci tangan, itu wajib cuci tangan itu dengan pasien itu kapan aja ini Mbak Fajar? Kalau di rumah sakit itu ada 5 momen. Ada 5 momen? Ya betul, 5 momen. Yang pertama sebelum kontak dengan pasien. Sebelum kontak dengan pasien, jadi betul. Siapapun sebelum kontak dengan pasien harus cuci tangan ya. Cuci tangan. Kalau ini bukan hanya dokter kan? Semua. Saudara, kalau nengok dan sebagainya juga harus cuci tangan ya. Betul sekali. Kemudian yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik. Sebelum melakukan tindakan aseptik. Kemudian yang ketiga setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, diantaranya ya air kencing, darah, muntahan, gitu ya. Terus apa lagi Mbak Fajar? Setelah kontak dengan pasien. Jadi setelah kontak dengan pasien. Sebelum kontak kita harus, setelah kontak juga harus. Setelah kontak juga harus ya. Betul ya. Kemudian yang kelima nih, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Setelah kontak dengan lingkungan pasien. Misalnya kita dari kamarnya pasien nih, kemudian keluar, jangan lupa melakukan kebersihan tangan, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci itu. tangan juga. Ya, 5 momen gitu. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan Bapak Fajar itu ya seharusnya benar-benar infeksi di rumah sakit itu benar-benar terkendali ya harusnya ya, benar-benar terkendali. Ada halangan nggak? Apa sih sebenarnya yang menjadi halangan kegiatan PPI dalam program PPI ini di rumah sakit? Ada nggak, pernah teridentifikasi nggak Bapak Fajar? Jadi untuk kebersihan tangan itu kan hal yang sederhana tapi cukup efektif ya dok. Iya. Untuk memutus mata rantai infeksi itu. Untuk halangannya sebenarnya ada beberapa hal. Mungkin kita sudah pernah menyampaikan tapi lupa nih orangnya. Oh saya habis melakukan ini kok lupa ya kayak gitu. Jadi perlu kita ingatkan secara terus menerus seperti itu. Kemudian ada lagi yang mungkin ada hand rubnya mungkin habis, lupa belum diisi, belum diganti gitu ya. Jadi ketika kita mau cuci tangan atau hand rub, loh cairannya nggak ada. Ya, akhirnya jadi nggak cuci tangan. Gitu ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus kita monitoring secara berkala seperti itu. Jadi kalau mana Mbak Fajar kelihatan ke ruangan itu bukan hanya sekedar monitoring ini orangnya ya, betul. tapi termasuk kelengkapan dan sebagainya agar benar-benar program PP itu benar-benar berjalan dengan baik gitu ya. Keren ini sebenarnya, ini adalah suatu tindakan yang cukup mulia ya, karena orang datang ke rumah sakit tidak ingin disangoni kan. Iya betul, nggak
pengen udah dapat pengennya sembuh malah ada tambahan penyakit yang lain karena keteledoran kita, keteledoran pasien maupun keteledoran pengunjung ya. Nah, Mbak Wajar, kalau kita ngobrol-ngobrol yang lain nih, peranan PPI di masa pandemi ini kan masa pandemi kayak masyarakat udah makin jenuh ya. Betul. Makin jenuh, makin sini. Itu peranan PPI gimana? Ada suatu program khusus buat dari PPI nggak? Betul dokter. Jadi ini pandemi sudah 1 tahun lebih ya dok. Iya. Jadi kita PPI awalnya di Fasiankes, di rumah sakit, di puskesmas dan lain sebagainya. Tetapi sekarang PPI itu menjadi kebutuhan di semua kalangan masyarakat. Orang melakukan cuci tangan harus tahu semuanya sekarang. Sebelum masuk rumah cuci tangan, sebelum makan harus cuci tangan. Prokes itu ya pertama itu sesering mungkin cuci tangan ya. Betul dokter. Jadi sekarang pandemi ini kan pandemi penyakit menular ya. Jadi itu tadi sesuai dengan prinsip PPI, memutus mata rantai penularan penyakit seperti itu. Jadi untuk di masyarakat memang kita berperan penting ya, maksudnya untuk memutus penularan itu yang satu tadi cuci tangan, kemudian pakai masker. Dulu semua orang nggak harus pakai masker, sekarang harus pakai masker semua. Betul. Malah jangan-jangan masker itu menjadi sebuah kebutuhan seharusnya nanti ke depannya. Santai-santai aja pakai masker gitu, ngapain susah sih. Akhirnya lama-lama juga kita nggak kerasa ya kalau kita tuh pakai masker gitu. Apa lagi Mbak Fajar? Seperti itu. Kemudian untuk prokes tadi kan jaga jarak ya dok. Untuk jaga jarak lebih dari 1 meter itu juga ada alasannya kenapa harus lebih dari 1 meter. Kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas seperti itu. Kayak mau lebaran ini ya. Iya betul. Kerumunan Masya Allah luar biasa ini. Luar biasa dan kita perlu hati-hati. Betul. Oh ya Mbak Fajar, sering kita itu melihat nih ada banyak peralatan-peralatan di rumah sakit, ada yang pakai hazmat, ada pakai ini, itu apa sih sebenarnya kegunaannya itu? Iya betul. Jadi untuk hazmat ya coverall itu salah satu bagian dari APD, alat pelindung diri. Betul. Jadi APD itu berfungsi untuk mencegah kita terpapar atau terinfeksi atau tertular penyakit. Untuk tugasnya berarti ya, alat pelindung diri tugas itu ya. Betul. Dan APD itu ada banyak jenisnya. Kemudian masing-masing punya fungsi tersendiri. Jadi dari kepala sampai ke kaki ada APD-nya masing-masing, ada indikasinya masing-masing, ada cara penggunaannya, ada cara pelepasannya, kemudian ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ada hal-hal yang harus dilakukan ya, ada yang tidak boleh, ada yang harus gitu ya. Woy, keren. Tujuannya itu tadi memutus dan mencegah penularan infeksi seperti itu. Ternyata sebenarnya begini para sahabat ceria, kalau kita ingin berbicara PPI secara mendetail itu mungkin waktu 4 jam itu tidak akan cukup ya. Mungkin berkaitan dengan masalah surveillance-nya, masalah monitoring evaluasinya gitu ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke, siap insyaallah. Ini Mbak Fajar ada hal lain yang mau disampaikan Mbak Fajar nggak? Jadi mungkin ada pengenalan apa gitu ada? Oh iya boleh dokter. Jadi untuk tadi APD ya, untuk kebersihan tangan kan sudah. Kemudian untuk APD kami akan sedikit memberikan informasi, semoga ini bermanfaat. Jadi untuk masker dokter, jadi untuk masker itu ada beberapa macam. Mungkin dari teman-teman juga sudah paham ya. Yang pertama seperti yang ini saya sama dokter pakai, itu namanya masker bedah gitu. Masker bedah. Betul. Kemudian cara pemakaiannya mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu seperti itu. Jadi cara pemakaiannya bawa ya? Ya betul. Oh iya. Benar. Ini untuk masker bedah, sebetulnya masker bedah juga ada beberapa macam. Nah, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama kawatnya harus di atas dokter. Kawatnya harus di atas. Mengapa harus di atas itu? Karena ini nanti akan digunakan untuk memfiksasi di area hidung. Oh supaya ngepas bentuk hidungnya dia nempel gitu ya. Jadi ketika kita menghembuskan nafas itu enggak bocor seperti itu. Gitu ya. Kemudian lipatannya juga harus menghadap ke bawah. Oh, lipatannya harus menghadap ke bawah. Betul. Jadi ketika kita menggunakan masker tidak terbalik seperti ini ya. Kadang-kadang masih ada yang lupa atau ada yang belum paham seperti itu. Jadi kalau terbalik kumannya di atas ya. Kalau terbalik seperti itu betul, nanti menyimpan kumannya di sela-sela ini. Seperti itu. Kemudian
Untuk melepasnya, cara melepasnya juga talinya yang dipegang, karena bagian depan yang kita itu menjadi area yang mungkin terkontaminasi. Sudah terkontaminasi. Betul. Ya. Jadi kalau kadang kita mau membetulkan atau gatal ya, gitu ya, dipegang-pegang. Seperti itu ya. Jadi pakai masker juga ada standarnya. Kemudian sebenarnya prinsipnya sama, harus menutup hidung, mulut sama dagu. Hidung, mulut sama dagu harus tertutup. Harus tertutup. Selain masker kayak gini ada lagi? Ada lagi dokter. Oh, ada lagi ya. Ada masker kain ya. Oh, masker kain ya. Mungkin teman-teman yang di rumah itu boleh menggunakan masker kain. Standarnya juga sama seperti tadi, nggak boleh kebalik ya. Harus di atas harus, ya. Iya. Kemudian lipatannya harus menghadap ke bawah. Kemudian kalau yang pakai tali panjang seperti ini, tali yang satu harus di atas telinga, diikatkan di atas telinga, yang satu di bawah telinga, seperti itu. Kemudian prinsipnya juga sama, menutup hidung, mulut sama dagu. Oh gitu ya. Kemudian harus minimal 3 lapis dokter. Minimal 3 lapis, 3 lapis kainnya atau 3 lapis kainnya. Jadi nanti kalau teman-teman beli itu kan kadang kita suka ngecek ya, ngecek ini bener nggak sih 3 lapis seperti itu. Karena apalagi itu yang mulur ya. Betul. Kalau yang mulur setelah dimulurkan malah jadi rongganya tuh banyak sekali. Iya, gitu betul. ya. Jadi rongganya nanti semakin renggang seperti itu. Ada yang lain juga, masih ada lagi nggak? Ada lagi satu ini. Ini kayak Doraemon aja nih. Ini kayak Doraemon, kantongnya banyak. Nah, ini namanya masker N95. Oh, masker N95. Ya, kenapa dikatakan 95? Karena efektivitasnya itu 95% untuk memfiltrasi mikroorganisme. Ini sama, ada kawatnya di atas. Ini digunakan untuk teman-teman nakes teman-teman di rumah nakes sakit ya. seperti itu. Jadi kalau yang kita misalnya di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, cukup pakai masker kain atau masker bedah sudah cukup efektif. Cukup gitu ya. Kalau di rumah ya cukup masker kain atau ya so hebat, kalau udah masker bedah aja udah hebat banget ya. Iya betul. Karena penggunaan masker itu kan tadi ya yang dikatakan dokter akan menjadi kebutuhan seperti itu. Oke, keren gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur ya pagi ini pada kesempatan kali ini para sahabat ceria penggemar channel YouTube RSUD Jembarang bisa ketemu dengan Mbak Fajar selaku penggawa di PPI RSUD Jembarang, dan itu ada beberapa ya tadi ya hal terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi baik di rumah sakit maupun di masa pandemi, dan juga apa yang harus dilakukan seorang pasien, apa yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fajar dengan begitu jelas, gamblang, ceto, moto-moto ya gitu. Dan juga buat masyarakat bahwa prokes itu tadi juga sangat penting. Gunanya untuk apa? Tadi dikatakan untuk memutus rantai penularan. Jadi masyarakat nggak usah ragu, nggak usah ini, mari kita putus rantai penularan bersama-sama. Betul. Terima kasih Mbak Fajar. Sami-sami dokter. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu memberkati kita semua. Khususnya pada kesempatan kali ini saya berdoa untuk Mbak Fajar yang sudah berbagi ilmu, diberkati oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala hal ya. Dan akhirnya mari kita tutup sama-sama dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi hit and hold. Thank you. Ya, terima kasih dokter.